Jadi di gereja itu kadang lucu, selalu membahas agama sebelah, agama seberang. Ya karena takut, nggak takut kalau ada yang liput berarti orang itu pengkhianat kan gitu kan. Nggak tahu yang masuk ternyata dia oneness, masuk gereja Tritunggal. nyerang agama sebelah. Di video lah, wah ya. Aduh. Ya silakan, jangan dibawa dong. Ini kan kita memiliki prerogatif, kita punya. Oh ada Gurunda, Masya Allah. Karena ada Bang Jimmy ini, Bang Juma. Iya. Siapa tahu mau mualaf beliau. Ya, tafadhol Gurunda abangku. Gurundaku, Masya Allah. Ya Dinda, Masya Allah. Semangat kali. Allahu Akbar, Masya Allah. Ini jaringan saya ada gangguan nggak? Aman ya? Aman, abang. Tapi masih gelap di layar saya. Oh gitu. Allahu Akbar. Iya teman-teman sekalian saya umumkan juga sebentar jam 16.30 waktu Makassar. Saya akan berdebat dengan salah seorang tokoh, katanya sih orang hebat dari kalangan Oten ya, dari penguasaan Bible. Namanya aja teologi, Theo, panggilannya Theo, Mr. Theo. Temanya itu aneh karena kemarin dia setuju membahas tentang siapa yang keluar dari kubur pada hari ketiga. Dia milihnya tema itu setelah ditawarkan dan diiyakan. Maka menggali kubur sendiri, kita simak aja sebentar sore. Ya sedikit lagi, sekarang pukul 13.30 waktu Makassar. Nah, nanti pukul 16.30 saya akan berpindah ke komal beliau. Dia maunya di komalnya. Nah, kita saksikan bagaimana seorang penyembah makhluk kuburan keluar dari cengkraman makhluk tersebut ketika ditanya terkait dengan kevalidan, kebenaran, kesahihan, keabsahan. Betulkah mereka ini penyembah pencipta atau mereka ini adalah penyembah ciptaan? Saya berharap banyak orang-orang Kristen yang akan menyaksikan nanti bagaimana seorang teologi Kristen itu bisa tumbang dengan materi ini. Tumbang bagi mereka yang berpikir sebenarnya, tapi mereka yang tidak berpikir tidak akan pernah tumbang. Astagfirullahaladzim. Siapa ini? Waduh. Gitu ya. Kita lihat sejauh mana mereka bisa melilit lidah terkait makhluk yang mereka sembah selama ini. Karena beliau sendiri yang mau, ya sudah, mau tema itu maksudnya ya sudah, kita ikuti, kita arahkan. Tujuan kita mudah-mudahan kalau bukan dia, minimal saudara-saudara kita yang mendengarkan di bawah yang bisa mendapatkan edukasi. Oke, teman-teman sekalian, sahabat-sahabat sekalian, silakan. Itu nanti head to head. Iya, di komal beliau. Oh, di komal Kristen Gurunda ya? Iya, di komalnya dia. Kita hargai karena kita yang bertamu ke dia kan gitu. Iya. Tapi nanti takut ada Kristen lagi yang dinaikkan, mulai Kristen yang menghujat itu Gurunda. Iya, nggak apa-apa. Yang penting jangan menghujat Nabi. Kalau menghujat saya nggak apa-apa. Tak masalah itu. Yang penting dia bahagia. Bila tuh Bang ketinggalan aku. Nanti sore jam berapa Gurunda? Waktu Makassar itu 16.30. Setengah 5 ya, sore. Berarti WIB setengah 4. WIB lebih mundur Gurunda. Ya. Setengah 4. Setengah 4.
Iya. Kalau di Wita kita 4:30. Ya, kita support Gununda, insyaallah. Yang pasti ya lawan dia mah. Gula. Itulah yang masuk kubur. Iya, itu ya. Oh, iya, Itulah sama. yang akan dibahas. Karena sebelumnya memang kan saya nonton, terus saya nggak sengaja scroll, saya lihat ini orang sombong kali dia ngomong. Dia cerita tentang dia habis berdebat dengan beberapa umat Islam, tapi tidak ada umat Islam yang mampu menjawab pertanyaannya, kata dia gitu kan ya. Kupikir pertanyaannya itu apa? Ternyata pertanyaannya cuma apa nama kitab sucimu? Kok umat Islam nggak bisa menjawab? Ya Al-Quran lah. Tapi itu dibesar-besarkan. Nggak bisa katanya dia menjawab. Aku tanya hal-hal sepele, tapi dia tidak bisa. Kenapa bisa kayak gitu? Artinya ya dia besar kepala, dia sombong, dia angkuh lah. Sehingga saya masuk ngetik, abang bisa nggak head to head dengan Bang Zuma? Ini Bang Zuma beneran. Saya adminnya bilang gitu. Oh iya, bisa. Tema apa? Terserah aja katanya. Ku coba kan nyalinya. Kalau tema ini gimana bang? Boleh. Kapan? Besok aja bang, malam ini saya ada kerjaan. Oh iya memang kalau malam aku nggak bisa. Kata dia, besok aja ya. Ya udah. Nah setelah itu naiklah semua pembisik-pembisik. Semua itu begini. Hati-hati bang, jangan mau di-framing. Dia itu suka loncat sini, loncat sana. Ya gitulah. Para penghujat naik kasih dia masukan. Jangan mau di-framing. Saya sudah tawarkan, kita masing-masing di Komal aja gitu, supaya Anda tidak leluasa mute saya, mengkick saya. Oh saya pasti mute katanya. Kalau ngeyel nggak mau dibilangin. Iya karena dia pendatang baru menurut saya kan ya. Maksudnya saya baru lihat orangnya gitu loh. Saya mau uji aja sampai di mana keilmuan dia terkait Bible-nya sendiri. Nah mungkin teman-teman kenapa harus ini? Kenapa harus satu arah? Ya sebenarnya setiap diskusi memang kita harus satu arah aja sebenarnya. Kenapa? Kalau dia kan agamanya lebih dulu. Pertama agama Yahudi. Mereka kemudian menggantikan agama Yahudi itu. Kenapa? Karena mereka menganggap Yahudi menolak. Ya kan ya? Maka posisinya agama dia lebih betul, lebih benar dari agama Yahudi. Sehingga mereka leluasa kemudian untuk mengajarkan itu. Kemudian Islam datang. Nah untuk membuktikan bahwa Islam itu tidak perlu ada, ya mereka harus membuktikan bahwa agama Kristen inilah satu-satunya jalan keselamatan, tak ada lagi yang lain. Itu yang pertama. Yang kedua, mereka diajarkan tuh amanat agung, pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah seluruh bangsa menjadi pengikutku. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Kan itu poinnya. Nah sekarang permasalahannya, ketika makhluk ini minta kita menjadi muridnya, apakah kita bisa nerima begitu saja? Tiba-tiba aja kita harus jadi pemakan babi. Terus yang ribet kita harus mencari kuluk kita yang dulu, harus kita sambung. Gimana itu? Karena kalau kita sunat, maka Yesus Kristus tidak berguna bagi kita. Nah, tiba-tiba saja kita harus dari masjid pindah ke rumah sembahyang mereka. Kemudian tadinya hari Jumat harus berubah ke Minggu. Nah, kita harus tahu apa alasannya. Siapa makhluk ini? Kok dengan gampangnya minta seluruh bangsa jadi pengikutnya? Emang lu sopo? Maka harus mereka yang kita tanya, bukan mereka yang tanya kita. Sejatinya kayak gitu. Cuman Islam ini kan bijak, Islam ini arif.
Nanti setelah mereka menggugurkan keyakinan mereka terhadap agama mereka, baru boleh bertanya tentang Islam. Selama masih mengatakan agama mereka benar, Tuhan mereka benar, kitabnya mereka benar, maka selama itu juga mereka harus membuktikan kebenaran itu sampai seluruh bangsa menjadi pengikutnya. Itu maksudnya. Itu. Tapi kalau belum bisa mereka membuktikan bahwa Tuhan mereka benar, agama mereka benar, Rasul mereka benar, Tuhan mereka benar, kemudian kitab mereka benar, maka selama itu juga mereka harus selalu ditanya, dan mereka harus selalu memberikan jawaban. Dan siap-siap kemudian orang mempretelin kepercayaannya. Kenapa? Ya karena kita disuruh menjadi pengikut. Kan kita harus selektif dong. Kalau Nabi Muhammad memerintahkan kemudian kita menjadi pengikutnya, kan hanya diseru. Para pendakwa datang dari Jazirah Arab menyeru kepada kita, wahai seluruh umat manusia, bertakwalah kamu, berimanlah kamu kepada Rasul utusan Allah, yaitu bernama Nabi Muhammad. Kebenaran itu datang, sekiranya kamu beriman, maka tunduk dan berserah dirilah. Tapi sekiranya engkau kufur akan demikian itu, aku berlepas tangan dari dirimu. Udah selesai. Kalau yang ini enggak, jadikan suruh bangsa menjadi muridku. Nah, diperintahkan untuk menjadikan. Kalau tidak bisa menjadikan berarti apa itu? Tidak memenuhi kemudian amanat itu. Beritakanlah Bible ke seluruh makhluk. Beritakan. Ketika saudara memberitakan, ada yang janggal, ya, bagi kami, bagi akal manusia, maka pasti akan kami protes karena kami adalah manusia yang kritis. Gitu. Jadi selama masih ada orang yang mau bertanya tentang agamamu, kewajibanmu adalah mempertahankan akidahmu, mempertahankan keyakinanmu. Berikan bukti kebenarannya. Tapi kalau Anda sudah mengalah, oh iya ya betul ya, ternyata jalan saya ini keliru, baru kamu boleh bertanya tentang Islam. Selama masih merasakan bahwa agamamu benar, selama itu juga kamu harus mempertahankan dan memberikan bukti-bukti kebenaran. Kalau sudah terbukti, kamu membuktikan dengan logika sehatmu. Kami juga menerima, ternyata betul kalian itu. Maka Islam tak perlu ada, tutup buku. Untuk apa lagi? Untuk apa lagi? Ngapain bikin lagi agama baru kalau ternyata agama Kristen itu sudah betul? Maka yang menjadi kemudian sasaran untuk kita kaji ya Kristen, karena Kristen datang lebih dulu. Begitu sudah. Dalam kaidah Islam nih, agama yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam, umat Islam akui itu adalah agama benar. Kenapa dikatakan agama benar? Karena mereka didatangkan kepadanya Nabi kitab suci. Kenapa dikatakan mereka tidak benar? Karena mereka melanggar Nabi dan melanggar kitab suci mereka sendiri. Datang Nabi Isa, begitu juga keadaannya. Datang Kristen sebagai pelanjut tongkat estafet agama tersebut. Maka kami orang yang datang belakangan ini kudu wajib mempertanyakan validasi agama ini. Kenapa? Karena umat Islam menjadi sasaran untuk dimurtadkan, untuk dijadikan sebagai pengikut dari makhluk yang keluar dari kubur pada hari ketiga. Begitu saudara-saudara. Jadi jangan heran kalau kami selalu bertanya, kenapa bikin materi selalu materinya Kristen. Ya iyalah, karena Kristen itu penjual. Kristen itu penjual dan kami ini pembeli. Sebagai pembeli, ya kami harus bertanya, apa yang kamu jual? Pisang. Begitu kami buka, isinya duren. Ini nggak benar ini bang. Apa yang kamu jual? Tuhan. Begitu kami pelajari, ternyata yang dijual manusia. Apa yang kamu jual? Kitab suci. Begitu kami lihat isinya, lah ini bukan kitab suci. Maka selama Kristen bertahan dengan polanya, maka selama itu juga mereka kemudian harus melawan
menahan, mempertahankan ajarannya dari gempuran umat Islam yang bertanya. Dan mereka harus membuktikan kebenaran itu. Tapi yang ada selama ini cuma ilusi. Semuanya ilusi. Semua hanya halusinasi. Tidak ada kemudian kita bisa membuktikan secara konkret. Kitab suci, ketika kitabnya yang mereka anggap suci bercerita, bernarasi, menyampaikan pesan, ternyata para penyampai pesan ini bukan murid langsung. Mereka hanyalah penulis. Hasil tulisannya pun tidak didasari kepada narasumber yang bisa mendapat validasi, yang bisa kemudian kita lihat, oh ada validasinya dari Yesus. Nggak ada. Jadi semuanya hanya bersifat ilusi. Kenapa dikatakan bersifat ilusi? Ya karena itu tadi, Yesus tidak mengenal Kristen, Yesus tidak mengenal Paulus, Yesus tidak mengenal Lukas, Yesus tidak mengenal Matius, Yesus tidak mengenal Markus, Yesus tidak mengenal penulis Yohanes, Yesus tidak mengenal penulis Matius. Makanya ya ilusi semu. Karena kalaupun kami jadi membeli jualan kalian, maka kami akan dihantarkan kepada kebingungan. Cuman satu solusi yang membuat kami tidak bingung. Apa itu? Percaya aja, yakini saja. Salah tidaknya yang penting yakini, percayai, imani saja. Akankah seperti itu agama yang benar? Tidak. Semakin modern zaman ini, semakin ilmu modern ini menghantarkan manusia kepada satu kondisi bahwa kebenaran itu wajib searah, sejalan dengan logika sehat manusia. Kalau ada sebuah kebenaran tetapi bertentangan dengan logika, itu bukan kebenaran. Itu kesalahan yang dianggap benar, atau cuman kebenaran semu. Cuman dianggap-anggap benar aja, biar keren, biar paten, biar dianggap hebat. Padahal pada dasarnya seperti orang yang membangun rumah di atas pasir. Begitu ada angin datang, begitu ada air, hancur bangunan itu. Kokoh nampaknya, kokoh. Bagus nampaknya, bagus. Ketika dihembus sama angin, hancur, rubuh. Kalau kita lihat paten, tertib, bagus, kuat. Tapi begitu kita tanya dasar-dasar pijakan pondasi awal, langsung hancur. Tuhan ada berapa? Satu. Siapa Tuhan yang satu itu? Mulai menggigil. Siapa nama Tuhan yang satu itu? Sebutkan. Mulai ngerocos kemana-mana. Apakah Tuhan itu bisa mati? Mulai bingung. Apakah Tuhan itu bisa menjadi apapun? Mulai bingung. Apakah Tuhan itu kemudian bisa dihidupkan? Mulai bingung. Nah, itu apa? Mereka mengatakan mereka agama benar, tapi cuman ilusi kan? Angan-angan bukan? Tuhan Anda berapa? Satu. Apakah Tuhan itu manusia? Bukan manusia. Yesus Tuhanmu? Iya. Apakah Yesus manusia? Iya, manusia. Kan? Mulai ngaco. Masa yang kayak begini mau dijadikan sebagai kendaraan menuju akhirat? Masa ajaran yang kayak begini mau dijadikan sebagai sandaran sampai kita melepaskan nyawa? Ayo. Yesus berkata kepada kaumnya Bani Israel pada zaman itu bahasa apa? Bahasa Ibrani. Tapi bahasa Ibrani sudah jarang dipakai, karena itu bahasa sakral, hanya bahasa kitab suci. Oh, mentok-mentoknya dia pakai bahasa Ibrani atau bahasa Aram. Oh gitu? Iya. Kitab sucimu original teksnya apa? Bingung langsung. Bahasa Yunani bang. Oh berarti mereka para penulis menerjemahkan saja dari ucapan-ucapan Yesus. Iya bang. Nah, apakah terjemahan itu firman Tuhan? Sulit. Nah, sekarang permasalahannya, kalau mereka menjual benda atau barang seperti ini, siapa yang mau beli? Maka caranya supaya laku barang ini, apa yang mereka lakukan? Teror. Berikan rasa takut, berikan kondisi tegang, hantam kemudian jiwanya, renggut kebahagiaannya,
suasana harus mencekam, semuanya harus dalam tekanan, buat mereka menjadi lapar, buat mereka ketakutan, was-was, khawatir, tak ada lagi harapan. Habis itu kalian datang menawarkan surat-surat. Itu karena kalau dalam keadaan aman-aman saja kamu datang menjual produk itu, mereka tidak akan mau terima. Maka caranya perangi, buatkan dia dalam keadaan mencekam, jajah dia, rampas segala harta yang ada padanya, perbudak mereka, rampas kebahagiaannya, rampas kesehatannya, rampas kesempatannya untuk belajar, ambil seluruhnya. Setelah mereka dibawa titik nol, datang berikan bantuan, tawarkan beasiswa, tawarkan Indomie, tawarkan selimut, tawarkan kelambu, tawarkan tempat tinggal. Itu karena kalau dalam keadaan sehat-sehat saja, produk kita tidak akan laku. Nah, inilah yang terjadi saat sekarang. Makanya agak sulit ketika kemudian umat Islam sudah bangun dari tidur panjangnya, ya misionaris semakin sulit. Misionaris semakin tersudut. Tidak bisa lagi kemudian dengan mudahnya memurtadkan umat Islam. Produk gagal. Akhirnya produknya basi dan dimakan sendiri. Saya kira begitu. Di sini hujan deras, sahabat-sahabat. Silakan, mungkin noise di sana. Lanjut. Aman, Gurunda. Bang Jimmy mau buka biot, ada yang mau dipertanyakan, Bang Jimmy? Bang Jimmy? Bang Jimmy? Ya, saya sapa ya, Pak Petani Joni. Selamat siang, Pak Petani Joni. Pak Petani Joni, ya silakan. Silakan kalau mau masuk. Ini saya mau bertanya nih, Oten salah sembah Kristus ini dari perspektif mana ini? Gurunda, monitor Gurunda. Hadir. Oten salah sembah Kristus, silakan Gurunda. Iya. Dari perspektif mana? Oke, dari perspektif Yahudi dan perspektif Islam, dan juga dari perspektif Yesus. Orang Yahudi diajarkan Kristus itu adalah manusia yang diurapi Tuhan. Dari perspektif Tuhan, Kristus itu adalah hambanya yang kudus. Dari perspektif Al-Quran, Kristus itu adalah manusia, nabi, rasul yang diutus kepada Bani Israel. Yesus berkata, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Jadi kelompok yang banyak di atas muka bumi ini yang memakai nama Yesus itu namanya Kristen. Maka kesimpulan saya sementara, Kristen harus diwaspadai. Bahaya Kristen ini. Lanjut. Terima kasih karena sudah menjawab. Jadi Bang Suma ini katakan bahwa menjelaskan dari perspektif Yahudi, perspektif Quran. Ini saya pikir ini sesat logik ini, bagaimana ukur berat pakai mister, ini kan nggak masuk akal. Kalau mau ukur Alkitab, pakai Alkitab. Mau ukur berat, pakai timbangan kiloan, bukan pakai mister. Jadi alat ukurnya udah keliru, jadi fatal. Argumentasi tidak ditoleransi dalam ilmu, dalam debat formal itu nggak toleransi itu. Sesat pikir formal itu. Terima kasih. Ya, saya kan ditanya tadi dari perspektif mana? Dari perspektif Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Iskalallah ya Isa inni mutawaffik. Jadi Al-Masih dalam kaidah Islam itu selaras dengan kaidah orang Yudaism. Al-Masih setara dengan Mesias. Mesias itu adalah orang yang ditahirkan, orang yang ditasbihkan,
orang yang diurapi katanya. Orang yang diurapi itu artinya mereka orang yang dilepaskan dari pemahaman lama, masuk ke dalam pemahaman baru, ditahirkan. Itu satu. Dari perspektif Yudaism, Al-Masih atau Mesiah itu adalah manusia yang diurapi oleh Tuhan. Tidak ada yang keliru di situ. Menurut Yesus sang orang Yahudi, Kristus itu ada yang penyesat. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu, memakai namaku dan berkata akulah Mesias. Berarti ada penyesat yang datang kepada murid Yesus di abad pertama mengaku Mesias. Ada. Dan kita tahu Kristen ini kan Mesias, abang. Kristen Mesias. Saya mau tanya kepada abang ini, anggota polisi nggak bang? Polisi. Kalau anggota Kristus nggak? Bukan. Kok beda? Polisi. Kok jadi beda? Polisi itu predikat, bukan pribadi. Anggota polisi itu polisi. Polisi itu predikat, bukan pribadi. Iya, tahu. Anggota polisi apakah polisi? Mulai emosi. Silakan. Itu bukti kekeliruan Anda di situ. Ya, saya ulang lagi. Anggota polisi apakah polisi? Polisi. Anggota Kristus apakah Kristus? Bukan Kristus. Inilah kalian, ketika dia sampaikan kebenaran, kalian mengguling-guling, lidah kalian itu melilit di tiang listrik. Kan udah aku bilang tadi kan? Produk yang kalian jual itu produk gagal. Kan udah aku bilang. Anggota polisi apakah polisi? Polisi. Anggota Kristus apakah Kristus? Bukan. Kenapa jadi sakit ente? 1 Korintus 12 nomor 27, semua Kristen adalah Kristus. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata akulah Kristus. Paulus melantik pengikutnya menjadi Kristus. Paulusnya melantik kalau dirinya itu adalah Kristus dan nyata pengikutnya juga adalah Kristus. Masih bisa mengelak? Masih bisa melilit lidah? Boleh saya tanggapi? Silakan. Oke. Yang pertama, kenapa saya menanyakan soal perspektif? Anda jangan bantah ya. Anda mengatakan tentang perspektif tentang Kristus dari perspektif Yahudi, perspektif Quran. Kenapa saya bilang itu sesat logika formal? Karena Anda tidak bisa mengukur suhu dengan menggunakan timbangan. Anda harus pakai termometer, ya kan? Anda tidak bisa mengukur berat dengan menggunakan satuan sentimeter, enggak bisa. Itu yang pertama. Jadi betapa bodohnya orang mengukur suhu menggunakan timbangan. Itu sesat pikir yang paling pertama. Yang kedua, ketika Anda berbicara bahwa anggota polisi adalah polisi, anggota Kristus adalah Kristus, itu Anda keliru, Mas. Karena apa? Itu falsi analogi yang sesat. Karena Anda mencampurkan dua hal yang berbeda sama sekali. Polisi itu adalah predikat jabatan, ya itu predikat. Sedangkan Kristus itu nama pribadi yang melekat pada Yesus Kristus. Jadi Anda membandingkan dua hal yang berbeda. Silakan. Inilah kesesatan berpikir. Kan udah aku bilang, abangku, Anda menjual produk gagal. Produk gagal ini Anda jajakan kepada kami, umat Islam yang jauh lebih paham Bible daripada kalian sendiri sang pemilik Bible. Jadi kalau berbicara mengenai Mesias itu banyak. Mesias itu bukan cuman Yesus. Mesias itu bertaburan di dalam kitabnya orang Yahudi. Mesias itu adalah manusia yang diurapi. Jadi itu gelar kepada manusia.
siapapun manusia yang diurapi oleh Tuhan, dia adalah Mesias, dia adalah Kristus. Jangan mempermalukan diri. Kenapa kalian dikatakan Kristus? Satu, Yesus anak Tuhan, kalian ikut-ikutan mengaku anak Tuhan. Yesus itu adalah Kristus, kalian juga katanya adalah Kristus. Makanya kalian itu tidak disebut hamba, kalian itu disebut anak Tuhan katanya, tapi Tuhan palsu. Anda harus paham itu. Banyak data di dalam kitab saudara sendiri yang mengatakan Kristen semua adalah anak-anak Tuhan, sama seperti Yesus juga adalah anak Tuhan. Galatia 3 nomor 26, Kristen adalah anak Tuhan, sama seperti Yesus. Pertanyaan saya, siapa yang datang kepada bangsa Israel yang memakai nama Yesus dan berkata mereka adalah Kristus? Mereka semua adalah penyesat. Hanya ada satu kelompok komunitas di atas muka bumi ini yang menyebar dengan memakai nama Yesus Kristus, yaitu Aliteng. Jangan Anda bernarasi, jangan kau mengukur suhu tubuh, jangan kau mengukur panjang. Apa itu? Kan nyambung ente. Berapa tahun Anda belajar untuk merangkai kalimat itu? Kan nyambung. Justru Anda yang tidak nyambung. Gelar Anda katakan nama. Kristus itu gelar. Dan polisi juga gelar. Oknumnya itu ya ada banyak. Ada Samsudin, ada Peter, ada Markus, ada Mukhlis. Itu oknum. Tapi mereka bergelar polisi. Anggota polisi adalah polisi. Anggota Kristus adalah Kristus. 1 Korintus 12 nomor 27. Semua Kristen adalah anggota Kristus. Berarti kalian ini adalah Kristus. Kalian adalah Mesias. Ayo mau lari kemana? Mau lari kemana? Paulus, rasul pendiri agama Aliteng, mengatakan semua Kristen itu adalah Kristus. Mau lari kemana? Bukan. Kami bukan Kristus, Bang. Kami cuman bagian dari tubuh Kristus. Hei, polisi itu terbentuk dari tubuh. Ada tangan, ada kaki, ada kepala. Tangan seorang polisi adalah polisi itu sendiri. Kaki seorang polisi adalah polisi itu sendiri. Tubuh polisi itu adalah polisi itu sendiri. Anda adalah bagian daripada tubuh polisi, maka Anda adalah polisi. Itu yang diterangkan. Maka layaklah bagi kami untuk menolak makhluk yang keluar dari kubur itu. Karena Yesus berpesan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku dan berkata akulah Kristus. No, sorry lah, kami nggak mau menjadi anggota atau menjadi murid makhluk kuburan tersebut. Kalian aja. Kami nggak mau. Kami lebih mendengarkan nasihat Yesus. Jangan kau percaya, jangan kau percaya, jangan kau ikuti. Waspada supaya kalian jangan disesatkan. Sebab akan banyak orang datang memakai namaku dan berkata akulah Mesias, akulah Kristus. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Ayo, kemana arah pandangan ini kita arahkan? Untuk kita bisa tahu bahwa orang banyak yang memakai nama Yesus Kristus itu bukan Kristen. Kemana? Ke Hindu? Bukan. Buddha? Bukan. Ateis? Bukan. Yahudi? Bukan. Islam apalagi? Satu-satunya kandidat ya kalian. Coba Anda sadari itu. Yesus ibadah hari Sabtu, kalian Minggu. Yesus sunat, kalian tidak sunat. Yesus tak makan babi, kalian makan babi. Yesus menyembah satu Tuhan, kalian menyembah tiga Tuhan. Ayo, Paulus tidak mengenal perjanjian baru, kalian mengkitabkan perjanjian baru. Yesus tidak mengenal perjanjian baru, kalian mengenal perjanjian baru. Yesus tidak mengenal Paulus, kalian rasulkan Paulus. Jadi kalian ini adalah penumpang gelap yang memakai nama Yesus Kristus, yang pergi ke seluruh dunia untuk mengajak bangsa lain ngikut kalian. Sorry lah, siapa yang mau? Ayo. Bisa tanggapi? Ya, silakan. Oke. Yang pertama, saya tegaskan sekali lagi, kalau memang Anda tidak paham, ya wajarlah cara berpikir Anda memang. Nah, saya yang tidak paham ujung-ujungnya. Kalau Anda omong saya diam, saya betapa menghargai Anda. Tolonglah. Nah, mulut Anda itu kok jadi nyerang saya. Saya nggak paham. Hak saya berbicara. Nanti Anda. Ya saya punya hak juga membantah kan? Kalau jelaskan aja.
apakah anggota Kristus itu bukan Kristus? Selayaknya anggota polisi bukan polisi. Ayo, silakan. Saya nunggu. Saya bicara, Anda diam. Tenang. Jangankan saya ngomong di sepak pun Anda di sini kalau tidak kasih ilmu, ngapain? Tunjukkan Anda bijaksana. Tunjukkan Anda bukan orang bodoh. Saudara, saya melalui Bible pun dilarang mendengarkan orang bodoh. Itu, justru itu. Nah, iya kan? Kan giliran saya bicara, Anda bicara. Enggak, maksud saya gini loh saudaraku, gini. Jangan perlihatkan kekalahan sebelum bertempur. Ketika Anda kemudian tidak menanggapi pernyataan saya, tapi Anda hanya menjelaskan tentang kehebatan Anda dan saya tidak hebat, itu Anda sudah memperlihatkan Anda kalah. Oke lah. Argumentasi saya loh yang Anda bantah gitu loh. Argumentasi saya yang berdasar berdalil, itu yang Anda bantah. Jangan mengangkat diri, menjatuhkan saya, tapi penonton menyaksikan Anda sudah di bawah. Udah tengkurap di bawah tuh, di bawah tengkurap tuh bersama lumpur. Masih sombong. Kan dah lucu, Abang. Jangan menangis dengan nada tertawa, itu nggak bagus. Boleh saya Anda bicara? bantah argumentasi saya. Boleh Silakan. saya bicara? Oke. Boleh, tapi jangan mengangkat diri di saat Anda lagi jatuh. Oke. Lanjut, saya mute kalau perlu, lanjut. Perihal menghargai kesempatan orang untuk menanggapi saja, beliau tidak mampu. Tetapi itu soal lain. Saya akan masuk ke argumentasi. Yang pertama, Anda sendiri ngaku itu soal lain. Apa sih orang ini? turunkan saya aja bang. Kalau diskusi kayak orang nggak paham. Silakan dibantah. Silakan dibantah narasi Bang Juma. Kalau nangis jangan pakai nada tertawa. Lanjut. Lanjut. Saya sudah tegaskan. Anda tidak bisa mengukur Alkitab dengan Quran, tidak bisa. Itu sesat pikir formal. Anda tidak bisa mengukur suhu tubuh dengan menggunakan satuan berat. Kado bantah nasi Bang Zuma tadi. Bang, saya sebagai host ya, bantah. Saya lagi bantah ini. Jadi, kalau Anda menggunakan perspektif dari kitab lain untuk mengukur kitab lain, itu parameter aja Bang Joni, parameter. Karena agama Anda itu juga mengaku agama samawi. Nanti masuk juga ke Bibil Gurunda nanti. Kamu tenang saja. Iya, saya host. Saya mengatur di sini, silakan. Saya lagi bicara. Itu yang pertama. Itu tidak bisa, itu sesat pikir formal itu tidak bisa ditoleransi. Yang kedua, ketika Anda bicara bahwa Yesus Kristus melarang mengingatkan agar jangan mempercayai orang-orang yang membawa namaku, dalam konteks itu Yesus Kristus mau menjelaskan bahwa semua orang bisa mencatut namanya untuk kepentingan pribadi. Anda harus melihat konteks itu, jangan menafsir sesuka hati, ya kan? Nah, inilah yang saya bilang bahwa ketika Anda menggunakan perspektif dari konteks yang lain untuk mengukur satu kitab dengan perspektif dan konteksnya tersendiri, itu Anda keliru. Terima kasih. Silakan, Gerunda. Cuma bisa ngaku keliru gitu. Nih, tak kasih bumbu ya, tak kasih bumbu biar masakannya lebih sedap. Ini, kamu buka kitabnya Yahudi di situ, kalau masih ada. Ratapan 4:20, orang yang diurapi Tuhan, napas hidup kami tertangkap dalam pelubang mereka. Dia yang kami sangka dalam naungan kami akan hidup di antara bangsa-bangsa. Anda paham tidak? Orang yang diurapi Tuhan dalam bahasa Ibrani itu apa? Mesias. Mesias dalam bahasa Yunani apa? Kristus. Dalam tradisi Islam apa? Al-Masih. Saudara, dengarkan saya. Kali ini harus Anda kemudian dengarkan saya. Kali ini, sebuah kitab yang kita anggap suci, itu harus siap untuk dipretelin oleh kitab manapun. Yang namanya firman Tuhan, saudara, kedudukannya harus jauh lebih tinggi dari seluruh kitab yang ada di atas muka bumi ini. Jadi jangan kau menangis ketika kitabmu itu kesepak dengan Al-Quran. Jangan kau meringis ketika Al-Quran datang mempretelin kitabmu. Sebab kitab suci itu tidak akan pernah bisa dihantam badai seperti apapun kuatnya. Camkan itu.
Jadi kalau hanya gara-gara Al-Masih, Mesias, Kristus, Anda sudah mencret kelereng, bagaimana Anda bisa menjual makhluk yang keluar dari kubur kepada kami? Bagaimana? Beritakanlah, jadikanlah, kayak mana? Itu hanya menjadi sayur basi bagi kami rupanya. Jadi Anda melihat ratapan 4:20, Mazmur 28 nomor 8, 2 Samuel 19:21, bahkan kalau Anda melihat Lukas 23:35, ternyata selaras bahwa yang disebut Mesias adalah orang yang diurapi. Jelas itu. Baik kitabnya orang Yahudi maupun kitabnya orang Romawi sama-sama setuju mengakui Kristus adalah manusia yang diurapi. Apakah Kristen orang diurapi? Apakah mereka orang yang ditahirkan? Apakah mereka orang yang dibaptis? Dibaptis, Pak, dibaptis orang Kristen itu. Baptiso. Artinya bahwa Anda harus mengakui bahwa Yesus ketika berpesan kepada muridnya Bani Israel, Karisten di situ belum ada. Dengan kata lain, orang Yahudi pengikut Yesus diminta agar waspada kepada orang-orang yang berlabel Karisten. Kenapa disebut Karisten? Karena katanya pengikut Kristus. Ada nggak orang Yahudi disebut pengikut Kristus? Nggak ada. Nggak ada orang Yahudi disebut pengikut Kristus dengan kata lain Kristen, nggak ada. Nah, berarti yang harus diwaspadai adalah kelompok di luar Yahudi yang datang-datang membawa nama-nama Kristus. Kristen, pengikut Kristus, berarti mereka ini mendompleng ke Kristus dengan mengatasnamakan kami adalah pengikut Kristus sama dengan Kristen. Jadi yang harus diwaspadai oleh orang Yahudi, Islam atau Kristen? Ya Kristen lah, Cak Ayu. Sederhana kan? Sederhana. Sekarang yang jadi permasalahan adalah tolak ukur Anda untuk memahami sebuah kebenaran itu bukan akal. Anda mengukur kemudian air dengan menggunakan dayung. Sulit itu. Anda mengukur sebuah kebenaran dengan menggunakan ilusi, angan-angan. Nah, pandangan ini tidak dipakai dalam mengkaji yang disebut kalam Allah, kalamullah, firman Allah. Firman Allah itu kudu bertabrakan dengan akal. Begitu hasilnya, barulah disebut kebenaran. Kalau dia lari dari akal, tidak mau bertemu dengan akal, itu bukan firman Tuhan. Itu firman hantu itu. Makanya saudara, sekali lagi saya katakan, Mesias bagi Yahudi, orang yang diurapi. Mesias bagi Al-Quran, sama, orang yang ditahirkan. Orang yang ditasbihkan. Itu Al-Masih. Nah, sekarang Kristus. Kristus juga sama. Orang yang ditahirkan, orang yang diurapi. Bagaimana dengan Kristen? Oh, Kristen adalah pengikut orang yang diurapi. Apa kata Yesus? Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu, memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Nah, Kristus ini, Kristen ini bukan hanya sebagai pengikut, tapi menurut pendirinya, yaitu Paulus, seluruh Kristen itu adalah Kristus. 1 Korintus 12 nomor 27. Kan jelas gue bilang kan. Jadi Kristen ini adalah Kristus. Anggota polisi adalah polisi. Anggota Kristus adalah Kristus. Dan memang Paulus mengaku Kristus. Paulus itu mengaku Kristus. Berarti yang harus diwaspadai adalah Paulus dan pengikutnya Kristen. Sekali lagi, Paulus itu mengaku Kristus dengan lantangnya, asistennya yaitu Lukas melantik pun pimpinannya Paulus menjadi Kristus bagi non-Yahudi. Dan ingat, ini terakhir. Kata kata Paulus di dalam Galatia 4 nomor 5, Yesus itu menebus orang-orang yang tunduk di bawah hukum Taurat. Itu kata Paulus. Berarti dia hanya untuk ini dong. Berarti dia hanya untuk penganut Taurat dong, orang Yahudi. Iya. Tapi kata Paulus, sabar dulu, sabar dulu. Tenang, tenang, tenang. Kok tenang? Kan ada aku. Aku ini dihukum untuk non-Yahudi. Yesus dihukum untuk Yahudi, aku dihukum untuk non-Yahudi. Di mana itu tertulis, Bang? Efesus 3 nomor 1.
Itulah sebabnya aku ini Paulus, orang yang dihukum karena Kristus Yesus untuk kamu dan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Jadi Paulus itu dihukum untuk orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Siapa itu? Di luar Yahudi. Siapa mereka? Yang sekarang menjadi Kristen, sudah kenal Tuhan. Oke ya. Jadi Yesus menurut Paulus menebus dosa dari kutu hukum Taurat untuk siapa? Pemilik Taurat. Di mana itu tulis? Galatia 4 nomor 5. Lalu bagaimana dengan Kristen dan Yahudi? Tenang, aku dipenjara untuk orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Itu abangnya. Jadi Paulus itu adalah penebus dosa kalian. Silakan. Oke. Anda bilang mengukur kebenaran itu dengan akal. Sekarang Anda mengukur kebenaran kitab orang lain dengan kitab orang lain. Pertanyaannya, kitab siapa yang paling benar sehingga Anda menjadikan itu sebagai rujukan absolut? Itu yang pertama. Karena ketika Anda di agama Yahudi, Anda akan klaim bahwa kitab Anda paling benar. Anda kalau di agama Hindu, Anda akan klaim kitab Anda paling benar. Maka pertanyaannya, kitab mana yang paling absolut dianggap sebagai benar? Itu masih debatable. Yang itu sebabnya Anda hanya bisa mengukur kebenaran Alkitab dengan menggunakan Alkitab, bukan menggunakan Al-Quran. Karena ketika kita berbicara tentang akal sehat, itu tidak masuk akal. Karena begini, ketika Anda berbicara tentang Quran yang sejarahnya hanya datang dari ilham di dalam sebuah gua, di sana tidak ada saksi, secara akal sehat mana mungkin orang percaya? Bahkan menuduh orang sekalipun minimal 2 alat bukti, minimal 2 orang saksi. Ini kok wahyu datang sendiri-sendiri di dalam gua, dianggap itu wahyu, lalu dibuatlah menjadi sebuah kitab. Dari perspektif akal sehat itu tidak masuk akal. Jadi itu sudah bertentangan dengan narasi Anda sendiri. Terus yang kedua, Anda bicara polisi. Polisi itu jabatan, Mesias itu gelar. Jadi ketika Anda bicara bahwa anggota polisi adalah polisi, bukan berarti gelarnya sarjana hukum, bisa sarjana ekonomi dalam perspektif pendidikan, tapi dalam perspektif lain dia bisa juga sebagai seorang ayah. Nah, ini yang menjadi soal. Anda tidak bisa membandingkan hal-hal yang demikian. Bagi saya itu false analogi, karena anggota Hercules bukan Hercules. Gitu, Bang. Jadi dari tadi ini Abang saya lihat hanya memainkan sesat pikir formal, yang mana dalam kaidah diskusi-diskusi formal itu tidak ditoleransi. Terima kasih. Ya, anggota Hercules bukan Hercules. An-Nasami bayao. An-Nasamin punna anggota Hercules bukan Hercules, karena Hercules itu nama, tiai gelar. Jangan kamu pikir ini gereja, jangan kau berpikir kau sedang berhadapan dengan anak-anak kecil, sampai kamu dengan mudahnya nipu sana, nipu sini, ngambil analogi ini, seakan-akan kok kamu sedang berhadapan dengan orang yang lebih paham Bible, ya, 3 sampai 4 juta tingkat di atasmu. Paham itu dulu, kau harus paham itu. Saya sedang berbicara dengan Bang Suma yang jauh lebih paham Bible daripada aku yang Kristen ini sendiri. Catat itu. Jadi jangan sok pongang kau berbicara. Anggota Hercules, ngasami tayai Hercules. Tapi anggota geng daripada, misalnya Hercules punya geng, anggotanya, nama gengnya itu adalah Blokok, maka semua anggota itu adalah Blokok semua. Polri atau polisi itu adalah jabatan dan sekaligus gelar, tiai nama. Udahlah, kamu gak usah muter-muter di situ, jangan sok paten kau. Itu aja kau bahas. Kalau berbicara mengenai kesaksian, siapa saksi melihat Musa menerima firman? Mencret kau kan? Siapa saksi melihat Paulus menerima Galatia, Efesus, Markus? Siapa yang melihat saksi? Dari mana dia dapat buku-buku itu? Dia menerima dari Roh Kudus. Roh Kudus matamu pea. Jangan kau ajar kami itu yang menjadi bodoh kayak kalian, jangan. Please. Kalian aja yang bahlul, jangan ajar kami. Jadi tidak perlu ada kesaksian. Kebenaran itu tidak membutuhkan saksi. Yang namanya benar-benar, yang namanya hak-hak.
Justru yang butuh kesaksian banyak itu adalah kebohongan, biar dianggap benar. Paham kau? Kebohongan untuk dijadikan sebuah kebenaran, maka butuh kesaksian. Kesaksian siapa? Kesaksian palsu. Sama yang diadakan oleh imam kepala mahkamah agama. Mereka ingin menyalibkan Yesus dengan menyajikan kesaksian-kesaksian palsu dan tipu muslihat. Paham kau situ? Sampai kalian percaya, oh Yesus datang untuk nebus dosa. Kamu percaya itu dari kesaksian palsu, bukan? Jadi nggak usah kemana-mana. Jangan kemana-mana. Yang kita bahas ini adalah apakah benar salah sembah Kristus? Ya salah lah, cumi. Menyembah Kristus itu salah. Karena Kristus itu bukan Tuhan. Kristus itu manusia yang diurapi Tuhan. Coba kau tunjukkan gelar Tuhannya Yahudi. El Shaddai, El Eroi, El Gibor, Salsalom, Ehyer. Ada enggak? Kemudian ada enggak di situ disebutkan kemudian dia adalah Kristus. Kristus itu manusia yang diurapi. Diperparah lagi ada Kristus palsu. Lah kalian penyembah Kristus. Murid-murid Yesus bukan penyembah Kristus. Orang-orang Yahudi bukan penyembah Kristus. Yang keluar dimerdekakan dari perbudakan Mesir bukan penyembah Kristus. Loh kok kalian nyembah Kristus, Cak Ayu? Kalau Anda sudah menyatakan diri Anda penyembah Kristus, Anda sudah sesat itu. Karena Kristus itu bukan Tuhan, bukan pencipta, bukan sembahan, bukan hakikat yang mesti diibadahi. Dia, Kristus, hanya diikuti. Apa yang diperintahkan Kristus itu yang kita lakoni. Kristus yang memerintahkan muridnya menyembah kepada Elohim. Sudah, jangan kau menyembah Kristus, Cak Kangkung. Karena hanya Kristus palsulah yang mau disembah. Kristus palsu itulah yang mau diibadahi, mau dituhankan. Pergilah, jadikan seluruh bangsa menjadi muridku. Ajarlah mereka melakukan segala apa yang kuperintahkan kepadamu. Apa yang kuperintahkan kepadamu? Lihat dirimu, bercermin. Pagi-pagi kau perintahkan anak-anakmu kemana? Ke gereja, ngapain? Nyembah aku kan? Nah itu dah dia. Ada enggak Yesus Kristus anak Maria mengajarkan untuk beribadah hari Minggu, menyembah diri? Ada enggak? Enggak ada. Berarti ada Kristus palsu yang membisik dunia. Mengaku sebagai apa? Ya, berdasarkan dalil di dalam kitabnya mereka, 1 Korintus 12 nomor 27, Kristen juga adalah Kristus. Mau kayak mana lagi? Mau lari kemana lagi Kristen ini? Paulusnya mengaku Kristus, Kristennya sendiri, oknum-oknumnya adalah juga Kristus. Makanya dalam Galatia 4 nomor 7, Kristen bukan lagi hamba. Kenapa? Karena Kristen sudah setara dengan Yesus, yaitu Kristus. Makanya dikatakan engkau adalah tubuh Kristus. Engkau mensifati sifat Kristus. Orang Kristen mensifati sifat Kristus. Galatia 3:27. Galatia 3:26. Kristen bukan lagi anak manusia, tapi mereka adalah anak-anak Tuhan. Kisah Para Rasul 9:22. Paulus dibuktikan sebagai Kristus di situ. Kisah 9 nomor 22, Paulus terbukti Kristus di situ. Yang mana yang harus diwaspadai? Yang mengaku Kristus dan yang memakai nama Kristus. Siapa itu? Siapa itu? Hindu, Buddha, Islam, Yahudi, ateis? Bukan. Siapa itu? Ya saudara saya ini, si Joni ini, si Kristus palsu ini. Begitu saudaraku. Ya, tenangkan hatimu. Jangan tinggi hati. Sunatkan hatimu. Sunat. Jangan sombong terhadap kebenaran. Meskipun sumbernya informasi ini dari saya sebagai Muslim, jangan sombong. Jangan mentang-mentang kamu menerimanya dari sarjana teologi. Itu yang kau percaya. Atau Anda pernah sekolah, jangan kau percaya. Kalau bertentangan dengan akalmu, jangan kau percaya. Saya kira begitu teman-teman, silakan. Penting yang saya nangkap ya. Yang pertama, terima kasih karena Bang Suma sudah bisa membedakan mana jabatan, mana pribadi, mana gelar. Itu yang pertama. Sehingga kalau polisi, jabatan sebagai polisi, gelarnya bisa sarjana ekonomi, bisa sarjana hukum. Itu yang pertama. Terima kasih karena sudah bisa membedakan itu. Terus yang kedua, bahwa
wahyu tidak butuh pembuktian, saya pikir itu sudah bertentangan dengan argumentasi Bang Suma sendiri yang menyatakan bahwa kebenaran perlu diukur dengan akal sehat, ya. Karena apa? Wahyu butuh pembuktian dan alat bukti itu banyak, ya kan? Di dalam hukum sendiri ada 5 alat bukti. Terus yang terakhir, Abang bicara tentang mewarisi sifat Kristus sehingga Abang simpulkan dia adalah Kristus. Sekali lagi saya bilang bahwa cara berpikir Abang ini absurd dari awal. Karena apa? Karena ketika Bapak A mempunyai anak bernama C dan si C mewarisi sifat pendiam Bapak A, bukan berarti si C adalah A. Ya. Jadi dari awal itu narasi yang dibangun oleh Abang ini sesat pikir formal yang tidak bisa ditoleransi sama sekali. Sehingga bagi saya diskusi ini ngalor ngidulnya kemana-mana nggak jelas. Gitu aja Bang. Iya, nih tak kasih ilmu gratis sama sampean ya. Berbicara mengenai kebenaran, tolak ukurnya akal. Bahwa kebenaran itu tidak butuh saksi. Kebenaran itu pola ukurannya adalah akal sehat. Contoh, 1400 tahun silam Al-Quran memberikan informasi akurat yang datang kepada manusia yang hidup di zaman jahiliyah, yang tidak mengerti baca tulis, pengetahuan tentang kemajuan peradaban Roma, Yunani, India dan seterusnya. Buta pengetahuan, jauh dari modernisasi. Tak ada ilmu di sana. Beliau kemudian menyatakan, wa arsalna riyah lawaqih fa anzalna minas sama ma'a fa asqainakum wa ma antum lahu bikhazinin. Aku meniupkan angin untuk mengawinkan, dan aku turunkan hujan dari langit, lalu aku beri minum kamu dengan air itu, dan bukanlah kamu yang menyimpannya. Ilmu pengetahuan baru-baru ini menemukan bahwasanya ternyata tumbuhan itu dikawinkan melalui tiupan angin. Jadi antara pohon dan satu itu menikah, kawin dia. Saripati yang ada di sana itu kemudian sari bunga yang ada di sana itu kawin melalui tiupan angin. Ini Nabi Muhammad pernah nggak melakukan penyelidikan? Sungai di dasar laut Al-Furqan ayat 53. Nabi Muhammad pernah nggak melakukan penyelidikan? Cara otak manusia mengambil sebuah keputusan diterangkan dalam Al-Quran surah Al-Alaq ayat 15 sampai ayat 17. Teori Big Bang Al-Quran surah Al-Anbiya ayat 30. Dan banyak lagi pengetahuan yang mana menjadi saksi. Pengetahuan itu menjadi saksi, ilmu pengetahuan menjadi saksi bahwa meskipun Nabi Muhammad tidak dilihat oleh manusia menerima wahyu itu, alam semesta, pengetahuan seluruh dunia menjadi saksi bahwa Nabi Muhammad itu menerima wahyu dari langit. Kalau ular makan debu, Pencipta langit dan bumi turun ke bumi dibunuh manusia, ilmu pengetahuan apa yang bisa masuk dalam otak itu? Gak ada. Tapi banyak saksinya, walaupun contoh nih, Yesus berkata, segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Siapa menjadi saksi Yesus menerima firman? Teopilus yang mulia, banyak orang menyusun berita-berita tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi di antara kita. Siapa orang-orang itu? Kemudian banyak saksi yang mengatakan melihat anak gembala. Siapa saksi itu? Siapakah engkau Tuhan? Akulah Yesus. Siapa yang menjadi saksi bahwa yang datang pada itu adalah benar-benar Yesus anak Maria? Di Pulau Patmos, akulah Yesus anak Daud, tunas Daud, bintang gemilang. Siapa yang menjadi saksi di Patmos? Kalian telan, semuanya kalian telan.
Tapi kalau kebenarannya mana? Siapa yang bisa membenarkan dan membuktikan kebenaran saksi-saksi semua itu? Bible ditulis 70 orang lebih. Wah, tepuk tangan orang nih. Siapa nama saksinya? Sebut satu. Nggak tahu. Apa kebenaran yang ditorehkan dari sana berdasarkan ilmu pengetahuan? Nggak ada. Nabi Muhammad seorang diri, alam semesta, ilmu pengetahuan yang menjadi saksi. Subhanallah. Jadi begitu saudara. Sekarang Anda mau lari kemana-mana. Ini kita sedang membahas tentang oten, apakah salah sembah Kristus. Udah usah kemana-mana. Jangan nyiksa diri Anda, jangan nyiksa. Nanti saya uji Anda tentang sains pengetahuan dalam Bible, mencret nanti. Ini aja dulu. Siapa orang banyak yang memakai nama Yesus Kristus yang menyebar ke seluruh dunia dan ternyata mereka adalah penyusuat? Siapa itu? Taruhlah bukan Kristen. Bukan Kristen maksud, oke, kita bungkus. Bukan Kristen. Oke. Bungkus. Bukan Kristen yang menyesatkan. Baiklah kalau begitu. Lalu siapa yang datang kepada murid Yesus angkatan pertama di tahun 33 dan setelahnya? Siapa? Dari mana? Apa nama kelompoknya orang banyak itu? Siapa yang memakai nama Yesus di luar mereka? Yang datang kepada mereka murid-murid. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepada kamu. Yang hidup di tahun 33 itu siapa di luar Yahudi yang datang ke sono? Siapa? Itu yang harus Anda jawab. Bukan kemana-mana. Jawab ini. Umat Islam tidak menyembah Kristus. Umat Islam datang dengan keislaman Al-Quranul Karim dan As-Sunnah, memakai nama Nabi Muhammad, tidak memakai nama Yesus Kristus. Orang Hindu punya kitab sendiri, orang Buddha punya kitab sendiri, orang Yahudi punya kitab sendiri. Satu-satunya yang menjual, menjajakan, mempromosikan nama Yesus hanya Aliteng. Taruhlah Kristen tidak sesat. Oke? Kalau begitu PR Anda adalah menunjukkan kelompok banyak yang memakai nama Yesus itu siapa. Silakan. Bang Suma ini dari tadi nih ngalor ngidulnya kemana-mana. Tapi oke lah, saya tangkapi gini. Kalau Anda menggunakan sains sebagai rujukan alat ukur, bahwa sains membuktikan bahwa Muhammad termasuk tumbuhan bisa dikawinkan, katanya itu penemuan yang baru, ilmu yang baru ditemui. Aduh bang, belajar banyak bang. Kalau bicara kawin serbuk, ini bukan teknologi baru, bukan teori baru yang ditemukan bang. Itu yang pertama. Terus yang kedua, sains itu bukan alat ukur yang mutlak, tidak. Sains itu bisa berubah bang. Itu yang harus abang paham. Karena kalau kita bicara sains, kita bicara cara berpikir induktif. Pola berpikir induktif ini saya perlu jelaskan ke Bang Suma supaya Bang Suma paham. Induktif itu ketika satu saja data berubah dari sampel, maka keseluruhan kesimpulan akan berubah sehingga sains itu berkembang. Sains tidak mutlak. Kalau Anda belajar filsafat sains tidak pernah mengklaim dirinya mutlak. Itu yang pertama. Terus yang berikut lagi bang, Anda tidak bisa mengukur pengetahuan menjadi salah satu bukti bahwa Muhammad itu adalah betul nabi apa segala macam penerima wahyu. Tidak bang, itu bukan satu-satunya. Dan kembali pada filsafat sains tadi, sains bisa berubah, sains tidak absolut. Nah, bagaimana Anda menggunakan alat ukur pada kebenaran yang mutlak dengan menggunakan suatu kebenaran, satu kesimpulan hipotesis yang bisa berubah besok pagi. Nah, terus yang berikut lagi bang, Anda berusaha untuk mereduksi kata pembuktian dengan berbicara tentang saksi. Bukti tidak harus saksi bang. Kalau Yesus Kristus ketika dia menerima wahyu dalam tanda petik sebagai manusia, dia diikuti dengan petunjuk hidup, satu petunjuk bahwa perilaku hidupnya dia memang bermoral, bukan kau. Apa petunjuknya? Ya.
Nah, kalau abang paham yang tadi nyambung itu, kalau dia belajar tentang filsafat hukum, dia belajar tentang hukum, 5 alat bukti itu salah satunya petunjuk, termasuk perilaku hidup. Kalau kawin sana kawin sini, itu bukan petunjuk. Bisa menipu demi kebaikan, itu bukti bahwa ini bukan petunjuk. Itu petunjuk yang keliru, karena tidak mungkin Allah yang benar berkontradiksi dengan dirinya sendiri. Ya, by logic tidak mungkin. Tidak mungkin Allah yang benar mengajari umatnya untuk menipu demi kebaikan. Karena apa? Ketika Anda memisahkan kejujuran dari kebenaran, itu Anda sedang memisahkan dingin dari is, dan itu adalah absurditas berpikir. Nah, Ya sudah ya. jadi saya mau sampaikan bahwa kesimpulan saya pada akhirnya, Bang Suma dari tadi ini hanya berbicara sesuatu yang ngalor ngidul dan sesat pikir, mengambil klaim-klaim yang tidak didukung dengan premis proposisi-proposisi yang valid. Ya, jadi itu. Terima kasih, itu kesimpulan saya. Salam. Jadi, Bang Suma. ya, ini anak TK sedang belajar berbicara di depan seorang profesor. Itulah kamu. Anak TK yang baru mengerti rumus-rumus, belajar kemudian presentasi di hadapan seorang profesor. Itulah kamu, kawanku. Saya menghargai keberanianmu. Saya menghargai keberanian kamu itu untuk modal congor. Sabar dulu. Kamu tidak membantah tentang Kristus palsu yang kau sembah itu. Dengarkan gini, tak ajarin kamu kerangka berpikir. Dengar. Tak ajarin kerangka berpikir yang benar. Gantian. Samiot, gantian. Tadi Anda sudah berorasi. Lama sekali. Ya. Kalau Anda belum layak berhadapan dengan Bang Suma, mending kabur sekencang-kencangnya. Kamu lihat kitab yang kau ambil dari Yahudi itu, kau ambil secara tidak sah. Diam dulu. Anak TK, diam dulu. Anak TK yang hanya belajar presentasi. Kau dengar saya dulu bicara, jangan kau langsung kabur. Dengar dulu. Kalau berbicara mengenai kebenaran itu, saya katakan tidak butuh saksi. Yang namanya kebenaran gak butuh saksi. Kitab yang kau ambil Kejadian 1, hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, tumbuh-tumbuhan berbiji, segala jenis pohon, bebuahan, bla bla bla. Gimana ceritanya itu bisa terjadi sementara matahari nanti di hari keempat? Itu sudah terbantah oleh ilmu pengetahuan. Terus kamu mengatakan, bagaimana mungkin menolak, memberikan sebuah ilustrasi kebenaran berdasarkan dengan ilmu pengetahuan, sementara ilmu pengetahuan itu nanti akan berubah. Matamu suwe. Ilmu pengetahuan apa yang kemudian bisa kau cerminkan di dalam kehidupanmu sebagai orang yang beragama, ketika Al-Quran mengatakan di dalam surah Al-Hijr ayat 22 bahwa Tuhan memberikan informasi kepada Nabi Muhammad bagaimana tata cara kemudian terjadinya pembuahan terhadap tumbuhan. Coba ilmu pengetahuan mana yang bisa membantah ilmu pengetahuan itu? Teori Big Bang. Cara otak mengambil satu keputusan. Adanya sungai di dasar laut, adanya api di dasar laut, sidik jari manusia yang berbeda satu sama yang lain, bagaimana terbentuknya hujan, dua air laut yang tak menyatu. Coba apa yang bisa merubah itu semua? Itu sudah terjadi, itu keadaan. Dan ingat saudara, pengakuan Yesus bahwa penghibur ketika ia datang, dia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Hal-hal yang akan datang. Artinya oknum penghibur ini akan menjelaskan tentang hal-hal yang akan datang, itu kebenaran-kebenaran yang secara ilmiah akan muncul di masa yang akan datang, diberitakan ketika ia datang. Terbukti bukan? Hal-hal yang akan datang menyusul. Sidik jari, 7 struktur lapisan bumi dan langit, 2 air laut yang tidak menyatu, terbentuknya hujan, sidik jari, bla 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 dan semua diinformasikan 1400 tahun silam akan datang di era abad ke-20, baru ditemukan itu semua. Pakai logika sehatmu. Sekarang kalau Anda menolak takaran itu, Yesus mana? Siapa yang menjadi saksi Yesus menerima firman? Paulus? Siapa yang menjadi saksi Paulus menerima 13 bukunya itu? Anda tidak menyentuh itu. Itulah kelemahan Kristen beragama, hanya dasar ilusi. Ilusi. Bukan polusi ya, sedikit lagi jadi polusi.
ilusi, hanya angan-angan saja, tak ada dasar pijakan yang benar. Sedangkan yang kita bahas ini adalah, Oten ini apakah salah sembah Kristus? Anda tidak menyentuh, kenapa? Sebenarnya Anda sudah kalah sebelum bertarung. Karena dengan Kristen mengaku menyembah Kristus, itu sudah ditendang oleh Yahudi, karena Kristus itu bukan Tuhan. Kristus itu manusia yang diurapi Tuhan, kok disembah. Oke, saya rasa kalau Anda mau kabur silakan kabur, tak ada masalah. Yang pasti kemudian saya ingin sampaikan kepada saudara bahwasanya tema ini Anda tidak sentuh, Anda hanya lari kemana-mana. Tapi seibarat Anda menegur saya, Bang Suma, kamu kok nggak pakai baju? Di saat kamu menegur saya seperti itu, kamu dalam keadaan bugil berlari di tengah pasar. Maka saya katakan, Anda hanyalah anak TK yang sedang belajar untuk memaparkan makalah karangan sendiri di depan seorang profesor. Silakan diambil alih. Ya, Pak Yusuf Suprianto, selamat siang. Bang Yusuf, selamat siang. Bang Yusuf, selamat siang. Silahkan dibuka mute-nya, Bang Yusuf. Bang Yusuf. Ya, saya ganti ke Gabriel. Ya, silakan Gabriel. Selamat siang, Gabriel. Apa itu? Lanjut. Loh iyalah, sesuai tema inilah. Pakai kacamatamu dulu. lagi capek aku dengar Juma apa ngedongeng. Ya, dilanjut lah. Iya, dongeng semua ya cerita kalian ini, cerita-cerita apologet ini. Silahkan, kalau memang dongeng bantah dengan data juga. Nggak perlu dibantah lah, capek bantah-bantah itu. Ya sudah, kalau memang nggak mau bantah turun aja. Aduh, enak tadi komentar naik. Ya silakan teman-teman Kristen yang lain yang mau berdiskusi. Masih ada 3 slot kosong di atas. Ada 4. Pak Cik Keredel, silakan naik Pak Cik Keredel. Pak Cik yang dari Singapura, silakan. Pak Cik, ayo sudah saya undang Pak Cik. Masukin naik. Ya, saya naikkan dulu ya. Yang Islam jangan naik dulu teman-teman ya. Sudah ada narasumber di sini di atas. Makanya namun mau banyak aku aja. Itu banyak masuk kok. Ini masuk kan juga. Ya, Dani, selamat siang Dani. Dani, selamat siang Dani. Dani, selamat siang. Dani, selamat siang Dani. Aduh, berisik banget sih. Yang Islam mohon batalkan permintaannya yang Islam teman-teman. Pak Suprianto, monitor Pak Suprianto. Ya, saya selamat siang. Ya, selamat siang Pak Suprianto. Di sini temanya Oten salah sembah Kristus. Berarti ada Kristus lain ya, Pak Suprianto. Ya, silakan mau dibantah Pak Suprianto. Saya sering mendengar dari abang kita Juma itu yang sering mengatakan seperti itu. Mungkin pemahaman kami juga berbeda tentang yang kami sembah itu, atau sebenarnya Yesus Kristus itu kan perantara bagi kami yang
Katolik ya, yang Kristen Katolik itu Yesus adalah perantara. Mengapa dikatakan Tuhan? Karena dia diberi kuasa. Yang memberi kuasa adalah sang sumber itu sendiri, yaitu Bapa itu. Atau Bang Juma bisa menjelaskan mengapa Yesus itu selain Yesus Kristus, selain diurapi, apakah ada pengertian tentang Kristus, Bang Juma? Ya, Iya. ya, benar. Kristus itu juru selamat secara fisik, secara tradisi Yudaism. Kristus adalah utusan Tuhan yang membebaskan bangsa Israel dari penjajahan fisik bangsa lain. Daud, Harun, Saul, Gedeon, Hizkia. Karena Yesus tak sanggup kemudian melakukan itu, maka Yesusnya ditolak. Karena Yesus tak sanggup memberikan kemenangan terhadap fisik mereka, jiwa mereka, bangsa mereka yang tertekan oleh bangsa Romawi. Begitu. Jadi dia juru selamat, bukan hanya juru selamat rohani, tapi juga secara fisik. Itu. Iya. Kalau pemahaman kami, Yesus Kristus itu karena diurapi sebagai raja, diurapi sebagai imam, dan diurapi sebagai yang satunya apa lupa, itu tiga ya, raja, imam, dan nabi gitu. Itu dan kemudian mengapa dia Kristus? Karena dia itu masih hidup ya, sehingga tidak ada penggantinya, karena nabi itu diganti manakala dia meninggal. Kalau Yesus Kristus kan masih hidup, sehingga penyelamat rohani, tetapi juga penyelamat fisik. Yang dimaksud penyelamat fisik untuk Yesus itu di mana ya Bang ya? Ada tercatat di mana itu ya? Bang, saya ditanya terkait pengertian Mesias. Saya jelaskan, Mesias atau Kristus bagi yang punya konsep ini adalah orang yang diurapi Tuhan, yang mampu menyelamatkan Bani Israel dari tekanan bangsa lain. Yang dijanjikan Mesias itu bukan bangsa lain, cuman Yahudi toh. Bani Israel yang dijanjikan Mesias, bukan Karisteng. Karisteng ini hanya penumpang gelap aja. Jadi yang tahu tentang konsep Mesias ya mereka. Contoh, Ratapan 4 nomor 20, orang yang diurapi Tuhan, dan seterusnya. Mazmur 88, Tuhan adalah kekuatan umatnya dan benteng keselamatan bagi orang yang diurapinya. 2 Samuel 19 nomor 21. Semua berbicara mengenai orang yang diurapi, yang kemudian bisa menyelamatkan bangsa Israel dari tekanan penjajah. Ya, tidak apa-apa. Kalau ini Bang Yuma, ini kan Bang Yuma tadi mengatakan hanya diutus untuk bangsa Israel gitu ya. Mengapa demikian Bang Yuma? Kalau pemahaman Bang Yuma, mengapa hanya untuk bangsa Israel gitu? Karena memang Tuhan lebih mengutamakan Israel pada masanya sampai kepada datangnya Yesus. Di luar bangsa Israel itu tidak dianggap umat, apalagi Roma, nggak dianggap umat Romawi itu. Romawi inilah yang kemudian menggaungkan agama Kristen, sementara mereka tidak ada nabi yang datang kepada mereka, nggak ada kitab suci yang datang kepada mereka. Ya mereka sebut perjanjian baru hanya catatan-catatan pewarta yang mereka kumpulkan, yang mereka kemudian loloskan pada saat pengkanonan. Perjanjian baru hanya remah-remah yang dihasilkan dari terjemahan kitabnya Yahudi yang mengalami evolusi dan seterusnya, koreksi demi koreksi. Di abad keempat baru disahkan menjadi kitabnya orang Katolik. Perjanjian baru, perjanjian lama itu bukan untuk dijadikan sebagai panduan yang berasal dari Tuhan. Oh begitu. Yes. Perjanjian lama itu terjemahan Septuaginta dari kitab Tanakh milik keturunan Yakub.
Perjanjian baru itu, Jangan melebar dulu, Bang. Jangan melebar dulu. Saya tanya dulu, saya sampaikan dulu. Perjanjian baru itu hanya tulisan-tulisan pewarta yang dianggap kitab dan dijadikan sebagai suci. Bukan tulisan nabi-nabi, bukan wahyu Tuhan. Silakan. Oke, tadi kan sebenarnya kita memahami tentang mengapa Yesus Kristus itu hanya diutus bangsa Israel. Untuk bangsa Israel itu pun hanya tercatat di dalam Matius itu ya, waktu ketemu dengan perempuan Kanaan itu. Padahal lebih dari itu menurut pemahaman kami diutus ke bangsa Israel karena Taurat itu kan hanya diperlakukan di bangsa Israel. Sedangkan Taurat menurut catatan itu kan dia selamat manakala bisa melakukan hukum-hukum itu gitu. Jadi usaha manusialah yang menyelamatkan. Kemudian diutus ke sana itu karena Taurat itu sebenarnya sulit dilakukan oleh bangsa Israel itu. Sehingga Yesus datang untuk menggenapi Taurat, yaitu dengan kasih karunia. Sehingga untuk selamat itu tidak melakukan hukum Taurat, karena di dalam Yeremia 31 itu kan sudah ditaruh di dalam hati dan sudah ditulis gitu ya, untuk perjanjiannya baru itu Taurat itu, sehingga sudah digenapi Yesus dengan matinya itu. Karena mati mengapa? Karena dia adalah Logos, sehingga Logos mati berarti apa yang difirmankan di dalam Taurat itu sebenarnya sudah tertanam dalam hati dan tertulis dalam lisan dalam Yeremia 31. Yang ada adalah perjanjian baru dengan pencurahan darah dan makan roti atau makan tubuh atau makan firman Yesus itu tertulis dalam Lukas dan tertulis dalam Matius juga. Itu pemahaman kami. Sehingga mengapa hanya diutus ke bangsa Israel, karena bangsa selain Israel itu kasih karunia hukumnya atau nurani hukumnya gitu, bukan Taurat menurut pemahaman kami gitu. Ini yang lain Bang Yuma, karena kita perbedaan pemahaman saja. Kalau di dalam perjanjian baru itu sebenarnya ada berapa toh di dalam perjanjian baru dan mengapa demikian? Iya, jadi sekali lagi saya katakan, perjanjian baru itu bukan firman Tuhan. Catat itu. Perjanjian baru itu bukan firman Tuhan. Perjanjian baru itu catatan-catatan pewarta yang dihasilkan dari hasil penyelidikan, dari hasil susunan-susunan berita yang dipungut dari kesaksian-kesaksian tentang peristiwa, tentang cerita, tentang keadaan yang pernah terjadi. Bukan firman Tuhan. Cetot. Itu satu. Begitu, ya. Itu ya sudah, kalau Anda mengatakan itu firman Tuhan, mana legalitasnya bahwa perjanjian baru firman Tuhan? Di mana itu bisa saya temukan dalilnya? Ini sebelum ke sana Bang Yuma, saya kan tadi mengatakan apa pemahaman Bang Yuma tentang perjanjian baru gitu ya. Kalau ya, saya sudah menjelaskan perjanjian baru bukan firman Tuhan. Sudah selesai. Itu saya sudah tegaskan. Betul. Kalau menurut kami di sana kan ada yang namanya Injil oleh empat. Wah, Injil lagi. Injil itu kalimat, itu kata yang berasal dari Quran yang dipakai. Begini Pak, ketika saudara mengatakan perjanjian baru itu firman Tuhan, apa legalitasnya? Coba. Yesus tak mengenal buku itu. Yesus tidak mengenal buku itu. Nah, sekarang Anda tunjukkan kepada saya di mana dalilnya Tuhan berfirman kepada Lukas, Markus, Matius, Yohanes, Paulus. Silakan, saya tunggu. Ya, sebentar. Saya mengatakan yang perjanjian baru itu tadi pemahaman kami. Di sana kan ada 4 Injil, ada kisah para rasul, ada surat dan ada wahyu. Itu sebenarnya berbeda antara kisah para rasul, kemudian surat Paulus, wahyu dari Yohanes, Injil dari 4 pewarta tadi yang panjenengan katakan. Benar itu pewarta. Mengapa pewarta? Karena mewartakan tentang kabarnya Yesus pada saat dia tahu di dunia itu. Kemudian tadi kan Bang Yunema mengatakan itu kan hanya penelitian. Yang mengadakan penelitian hanya Lukas. Kalau yang 3 itu
dari kalau Markus itu kan dari muridnya si Petrus, sehingga informasi itu dari Petrus. Kalau Yohanes kan muridnya sendiri, Matius juga iya begitu. Jadi catat betul atau wartawan betul karena mencatat apa yang diajarkan oleh Yesus pada waktu itu dan apa yang dilakukan Kristus, sehingga boleh mengatakan itu apakah firman, betul firman tapi langsung pada saat hidup di dunia ini waktu Yesus itu, sehingga catatannya boleh panjenengan tuduh sebagai wartawan atau sebagai apa begitu. Kemudian Lukas, mengapa hanya Lukas sebenarnya yang mengadakan penelitian, karena dia tidak ikut langsung tetapi dia meneliti kebenaran Injil itu, sehingga dikatakan dialah peneliti berdasarkan penelitian. Betul, hanya Lukas. Kemudian dalam perjanjian baru kan ada surat. Surat itu sebenarnya mengingatkan ajaran yang disampaikan di Galatia, Efesus oleh Paulus. Karena di Paulus itu kan mengajarkan tidak sendiri tetapi dengan Barnabas gitu. Kemudian wahyu itu semacam mimpi panjang oleh Yohanes. Itu gambaran-gambaran setelah manusia itu di alam kubur kayak gitu ya. Itu pemahaman kami, sehingga untuk memahami wahyu itu sangat sulit, harus mengetahui apa yang ditulis dalam Injil atau apa itu, kabar baik lah kalau tidak boleh dikatakan Injil, itu semuanya harus tahu, sehingga untuk memahami wahyu sangat mudah gitu Bang. Itu tentang perjanjian baru. Kemudian Bang Yuma mengatakan apa legalitasnya. Sebenarnya legalitas itu pernah kita bicarakan waktu itu, yaitu di Yohanes 17, yaitu bisa dimengerti dalam Yohanes 20 gitu Bang. Itu legalitasnya sebenarnya, karena akan bersanad di sana itu Bang Yuma. Apalagi Bang Yuma yang perlu dipahami bersama. Iya, mana catatan yang menerangkan bahwa perjanjian baru itu firman Tuhan, Pak? Bukan begini loh, itu kan catatan pada saat Yesus hidup di dunia ini, hidup bersama mereka. Jadi bukan firman Tuhan kan? Ya boleh dikatakan firman, karena itu kan catatan yang dilontarkan oleh Yesus pada saat itu, pengajaran itu, dan pengajaran itu kan asalnya dari sang sumber, sang Bapa, gitu Bang. Kalau saya hidup zaman itu terus saya juga menulis, apakah tulisan saya disebut firman Tuhan? Banyak yang menulis, tetapi kan itu harus dikonsilikan kan, konsilikan oleh bapak-bapak. Siapa yang punya otoritas untuk menentukan itu? Gini Bang Yuma, kalau panjenengan membaca dalam Yohanes 17 akan tahu di sana doa Yesus pada murid-muridnya itu. Kemudian untuk Paulus itu diberlakukan, dan kami itu diberlakukan pada Yohanes 17:20. Tidak hanya murid ini yang aku doakan, tetapi yang mendengar inilah yang aku doakan juga, supaya berada dalam kebenaran. Nah, mengapa diangkat menjadi anak-anak Allah? Karena kita berada di dalam kebenaran itu atau dalam kasih. Kalau tidak ada dalam berada kebenaran dan kasih, tidak akan menjadi anak-anak, begitu Bang Yema, menyatu kepada Yesus Kristus. Jadi kesimpulannya bukan firman Tuhan kan ya? Ya, itu boleh dikatakan firman kan? Lah kok bisa dikatakan firman kalau Tuhan sendiri tidak pernah berfirman kepada mereka? Karena gini Bang Yuma, di dalam Yohanes 1:14 itu kan Logos menjadi manusia. Nah, pada saat jadi manusia itulah dicatat oleh sang murid-muridnya itu, kemudian bersanad. Oke, baik. Ya, begitu. Ketika kemudian Yesus itu datang sebagai Logos, penyampai firman, berarti kan ya? Catatan pewarta Yohanes mengatakan segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Artinya tahun 33 firman yang Yesus terima dari Tuhannya, Yesus sudah sampaikan pada saat itu. Nah, iya betul. Nah, sekarang penulis kitab saudara itu menuliskan kapan? Iya betul. Itu kan saya tadi katakan si Yohanes itu kan muridnya langsung, kemudian Matius juga muridnya langsung, Markus. Ya, kapan menuliskan kapan?
Sebentar Yohanes dulu. dituliskan tahun 90-an sampai 110. Ya, Matius ya. dituliskan tahun 62 dan seterusnya, 63 dan seterusnya. Iya, Nah, terus iya. Yesus menamatkan ajarannya di tahun 33. Ya, itu tadi sudah saya katakan. Legalitasnya di dalam Yohanes 17, doa Yesus pada muridnya supaya Kok doa? muridnya itu dalam kebenaran. Apa yang disampaikan oleh muridnya itu sudah kebenaran, sudah dari Sang Di Sumber. Yohanes 17 nomor berapa itu, ya. Pak? Yohanes 17:20 coba dibaca. Oke. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku, kepadaku oleh pemberitaan mereka, Ya, supaya mereka itulah, semua menjadi ya. satu, sama Ya, seperti betul. engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya kamu percaya engkau yang mengutus aku. Oke, sekarang Betul. tolong tunjukkan murid mana yang bertemu dengan penulis Yohanes. Ayo, itu gini, buktinya ada di Kepausan ya Bang. Ini kan kita percayanya itu tidak hanya di dalam catatan yang kita beri nama Injil atau Alkitab ini, tetapi kalau Kristen Katolik kan ada yang namanya Katekismus dan juga itu ada 3 ya, ada kitab suci, Katekismus dan budaya mereka atau apa namanya ya, itu ada 3 itu yang kami Berarti percaya. tidak ada data akurat berarti. Yohanes 17 Yohanes 17 nomor 20 dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka. Pemberitaan mereka memberitakan kepada siapa? Makanya kan tidak tercatat di dalam Ya itu makanya saya katakan kitab Anda itu bukan firman Tuhan. Begini, Pak kalau Yono. pemberitaan, sabar Bang, kalau pemberitaan Yesus itu disampaikan kemudian oleh muridnya menyampaikan kepada siapa? Murid yang mana menyampaikan kepada siapa? Begini, kalau yang sudah terbukti itu yaitu Petrus, itu paus yang pertama ya. Kalau sampai sekarang kan sudah ada paus 267. Nggak bisa. Petrus itu bertentangan, Bang. Nah, makanya tadi saya mengatakan bahwa kalau Katolik itu tidak hanya Alkitab atau catatan-catatan ini, tapi ada yang lain yaitu Katekismus dan yang satu itu apa ya? Itu ada 3 itu Bang, iman kami. Sedangkan iman kami, 4 kitab kanonik ini aja tidak ada validasi, apalagi yang itu. Tidak mungkin. Petrus itu diutus hanya kepada orang-orang yang bersunat, bukan kepada orang Roma, Yunani, Kristen. Galatia 2 nomor 8. Iya, itu Matius 15 nomor 24 dan juga Matius 10 nomor 5 nomor 6. Petrus dilarang ke bangsa lain. Ya, itu memang begitu. Dalam catatan memang begitu. Tetapi Paulus pun di dalam Kisah Para Rasul kan juga hormat kepada para murid itu, sehingga Kisah Para Rasul 15 itu kan dia memutuskan yang sunat tidak bersunat itu kan menjadi masalah, sehingga dia mengadakan konsili, mengadakan rapat-rapat di Yerusalem oleh pinitua atau murid-muridnya. Itu bisa dilihat dalam Kisah Para Rasul 15 itu, sehingga tentang sunat dan tidak sunat itu bukan keputusan Paulus, tetapi hasil konsili atau rapat bersama di Yerusalem oleh pinitua yang tercatat seperti itu. Oleh karena itu kan saya mengatakan perbedaan dalam Perjanjian Baru itu ada 4 Injil, ada Kisah Para Rasul, ada surat Paulus, dan ada Wahyu tadi, begitu loh Bang Bima. Karena Kisah Para Rasul kan mencatat kisah-kisahnya Rasul pada waktu itu. Kegiatan yang dilakukan, begitu Bang Yuma. Begitu. Nah, Yesus ini ketika kemudian menyampaikan firman Tuhan, apakah Yesus kemudian menambah dan mengurangi firman Tuhan tersebut? Contoh yang dikurangi dan ditambah yang mana Bang Yuma? Pertanyaan saya, apakah Yesus menambah dan mengurangi firman Tuhan?
Kalau si Yesus ini kan sumbernya dari sang sumber Bapak ya, atau Bapak gitu ya. Ya, apakah dia tambah atau dia kurangi? Saya belum menemukan yang dikurangi dan yang ditambah, karena Bapak itu kan perintahnya dia kan tergantung pada sang sumber. Kalau tidak ada sang sumber kan dia tidak akan mengatakan dan tidak akan melakukan, karena sangat terpengaruh dari sumber itu. Oke. Gitu. Bagaimana dengan penulis Lukas, penulis Markus, Matius, Yohanes, dan Paulus? Ya, ini kami mengimani itu Bang Yuma, karena sekali lagi itu kita mempercayai dalam Yohanes 17:20 tadi gitu loh Bang Yuma, sehingga ya, kami pertanyaan saya, bagaimana dengan penulis-penulis ini, pewarta-pewarta ini? Apakah sifat daripada tulisan mereka itu sama seperti sifat Yesus ketika menerima firman Tuhan, tidak menambah, tidak mengurang? Ya, tentu saja mungkin ada yang lupa ya Bang. Itu kan saling melengkapi antara si Matius, Markus, kemudian Yohanes. Kalau si Lukas itu kan penyelidikan ya Bang, atau penelitian. Pertanyaan saya, apakah mereka tidak menambah, tidak mengurang seperti Yesus? Tetapi Yesus sendiri kan sudah berdoa ya Bang Yuma dalam Yohanes 17 itu kepada muridnya, sehingga dia itu yang dikatakan sudah berada dalam koridor kebenaran begitu. Itu kaitannya dengan dogma ya, dogma iman kami seperti itu Bang Yuma. Iya, dogma. Oke. Betul, dogma iman kami seperti itu. Oke, saudara Bang Arif, mungkin yang lain saya siap ibadah. Yang penting sudah diakui doktrin, dogma gitu Bang Yusuf. Makasih banyak informasi.